Oke. Halo teman-teman, saya kedatangan Bapak istimewa ini, penulis yang kita sudah kenal lama. Saya mengenal beliau itu pertama kali ketemu dia di Jogja. Di Jogja, Jogja konser Silem Pukau. Iya, itu tiba-tiba ya. Iya. Habis itu baru kita nggak ketemu lagi waktu itu. Enggak. Tapi di medsos saja kan. Bukannya pernah janjian ya? Atau udah harus aja dengan Aku ketemu sama Darus dan Alvin tuh dekat janjian ya? Malioboro. Oh iya iya. Tapi kamu nggak ada waktu Nggak ada. Pas kami ketemu, habis itu ngobrol banyak di media sosial ya. Iya. Saya bisa tahu dia ini memang awal-awal aku di Jogja 2016 sudah tahu lah apa Boy Chandra gitu, sangat terkenal beliau. Dan waktu itu berteman di Facebook, di like saja postinganku sama kamu itu, teman-temanku tuh, bahkan adikku itu, kakak Sapar berteman dengan Boy Chandra. Jadi berteman dengan Boy Chandra sebuah keistimewaan teman-teman. Amin. Alhamdulillah lah. Alhamdulillah. Kebetulan dia datang ke Jakarta, lagi promo bukunya, dan Jakarta di tim Taman Ismail Marzuki dengan di UI ya, Depok. Di Margonda, di Gramet. Oh, di Grametnya. Yeah. Oh, bukan UI, di Margondanya, di Grametnya, Gramet Margonda. Habis itu di Abis itu ada di sekolah gitu. sekolah ya. Ada sekolah. Berarti ada di 3 tempat ya? Ada di 3 tempat. 3 tempat. Itu buku yang, kalau yang kemarin kan yang saya baca buku kucing itu. Ya. Setelah habis kucing itu apa? Setelah dongeng kucing, Dongeng sebetulnya ada buku ini juga. Bentar, ini nyala nggak? Nyala sih tadi. Oh, nyala. Oke. Nyala ya, aman ya. Nyala. Setelah dongeng kucing itu ada buku kumpulan tulisan gitu sih. Judulnya Aku Terlalu Takut Jujur Bahwa Aku Lelah itu. Apa tadi, maaf? Aku terlalu takut Terlalu takut jujur bahwa aku lelah. Isinya ngeluh tentang kelelahan. Dan itu apa? Novel apa? Itu lebih kayak personal literatur, Personal. tapi tulisnya kayak ala esai-esaian personal gitu lah. Kumpulan esai gitu lah. Nah, habis itu yang novel yang ini. Baru novel yang ini. Judulnya Ikhlas Penuh Luka. Ikhlas Penuh Luka. Nah, aku kan Boy Chandra kan sering nulis puisi. Tadi dalam bentuk curhatan juga. Ya, itu Senandika dan novel. Novel, cerpen. Ada 4 bentuk ya? Ya. Dalam bentuk. 5. Apa satunya? Puisi, novel, Senandika, terus cerpen, esai-esaian tadi, esai-esaian tadi. Yang bukan Senandika, bukan? Senandika tuh beda lagi. Oh, berarti 5 ya, Senandika dan esai-esai gitu ya? Ya. Sebetulnya nggak esai juga sih, kayak sejenis itulah. Esai kan itu curhatan, itu esai juga. Iya. Kayak opini-opini. Opini-opini, keresahan-keresahan dalam hati betul, kita gitu. Nah, dari 5 bentuk ini, secara kamunya itu yang cocoknya mana sih? Secara tipikal, saya suka yang ini sih. Karena aku sukanya ini ya, suka menulis sesuai dengan energi ya, cocok-cocok aja semuanya. Semua cocok ya? Iya. Karena kan aku harus ngambil energi ya, Pak. Misalnya aku lagi nggak punya energi untuk nulis panjang gitu, aku nulisnya puisi. Atau aku nulisnya Senandika. Kalau sudah habis nulis novel, baru nulis yang gaya yang pendek-pendek lah gitu ya? Ya, pendek-pendek. Berarti sesuai. Supaya energinya nggak habis. Nggak habis gitu. Oke. Apa namanya? Kalau yang novel yang ini, novel yang terbaru tentang apa sih? Novel yang terbaru tuh sebetulnya novel-novelku awal-awal itu kan menggunakan pendekatan romantisasi kota gitulah ya. Settingnya Padang gitu. Origami Hati misalnya settingnya Padang. Terus di awal kepenulisanku aku tuh banyak banget nulis yang latar belakangnya tuh kedaerahan. Tempat-tempat di Sumatera Barat tuh aku catat terus aku jadiin latar cerita tuh. Oh. Nah, pada satu era aku tuh agak kecewa. Ya. Menarik kan? Terus aku pindah kan, abis itu aku nulis tentang Banggai gitu ya, aku tanya sama kamu kan. Iya. Nah, belakangan aku tuh kayaknya sadar lagi, kayaknya kemarahanku tuh tidak lebih penting daripada misi awal tadi, romantisasi kota tadi. Akhirnya aku nulis lagi di Ikhlas Penuh Luka itu settingnya Padang lagi. Nah, Ikhlas Penuh Luka ini kamu berusaha meromantisasi Padang ya? Iya, aku sebut nama jalannya secara real, tempat-tempat rumah makan gitu, kedai baju lokal yang umurnya lebih dari 10 tahun.
toko buku lokal gitu. Kedai kopi yang lebih dari 10 tahun. Itu apa tujuan? Kan biasanya kalau mau memfiksikan misalnya tempat itu ada yang berusaha untuk tidak sama-samar lah, berusaha sama-samar. Tapi kamu kenapa dipertegas seperti itu? Apa niatnya? Tujuannya? Ini mungkin sangat personal ya. Yang lain mungkin aku nggak tahu pendapat yang lain. Tapi menurutku Padang hari ini tuh kekeringan romantisasi. Kekeringan romantisasi. Nah, kekeringan romantisasi itu menyebabkan kota itu tidak punya kedekatan emosional dengan wisatawannya. Oke. Nah, itu beda misalnya kita ke Jogja gitu ya. Iya, iya. Kita foto tuh di Tugu Malioboro tuh. Kalau sederhananya ini Tugu doang ngapain gitu. iya, padahal di jalan gitu. Di jalan lagi. Dan tidak ada space untuk foto gitu loh. Iya kan? Rawan kecelakaan malah. Kecelakaan gitu. Bandung lagi kan di bawah jembatan gitu ya. Apa itu ada tulisan gini? FVD baik. Iya, FVD baik. Itu bentuk hasil dari romantisasi menurutku. Oh iya, iya. Nah, Padang itu sekarang tuh agak kurang. Tadinya kan eranya Marah Rusli, ada Siti Nurbaya gitu ya. Iya. Hamka gitu ya. Terus Penang Panjang. Ya. Nah, sekarang tuh makin ke sini sebetulnya dilakukan oleh Esa Tegar misalnya, nulis-nulis puisi tentang Padang gitu. Tapi kerinduannya ke Padang. Ya, betul. Tapi itu yang akhirnya aku juga neruskan pendekatan itu. Ini musik aman. Aman. Agak clear kok. Tapi menurutmu itu kalau Bandung kan itu ide baik ya? Ya banyak sih sebetulnya. Tapi yang kuat ya. Kalau Jogja itu paling, walaupun ada banyak orang yang menulis puisi tentang Jogja, tapi kita lihat Jogjanya itu dari musik. Ya, dari musik ya, paling kuat musik. Dari Pak Jokpin juga. Pak Jokpin, saya. Berarti kamu berusaha menulis seperti ini, meromantisasi Padang dengan niat supaya ada Padang itu bisa dikenal dengan seperti Padang hari ini. Ya. Aku sih lebih kayak ngerasa aku punya hutang sama Padang ya, karena walaupun kamu bukan orang Padang, secara KTP aku orang daerahnya sebetulnya. Iya, lebih kabupatennya. Tapi sejak 2008 aku kuliah di Padang gitu ya. Terus aku bisa hidup sebagai penulis dan tinggal di Padang. Oke. Itu menurutku kalau Padang nggak merestui itu aku nggak bisa tuh. Karena ada banyak seniman yang akhirnya merantau kan. Iya. Nah, aku sampai pada satu titik pemikiran emosionalnya, aku ngerasa mungkin aku bisa tinggal di Padang menulis itu karena awal-awal itu aku emang nulis tentang Padang. Awal-awal malahan ya? Iya, dari awal tuh aku emang melakukan pendekatan itu. Berarti udah lama kamu menulis tentang Padang? Dari awal, Origami Hati itu Padang. Bahkan Malik Elsa itu kan full Padang. Ya, Malik Elsa kan jadi film ya? Ya, jadi film dan itu harus syuting di Padang gitu. Jadi aku tuh ngerasa jangan-jangan aku bisa tinggal di Padang itu karena aku secinta itu sama Padang. Iya. Nah, akhirnya aku ngerasa Padang tuh ngasih jalan untuk aku tetap tinggal di situ. Dan sebagai rasa terima kasih itu, akhirnya aku mau nulis tentang Padang lagi. Apakah juga keresahan tentang Padang itu seperti misalnya kan penulis biasanya ya yang aku sering dengar lihat gitu ya, kan sering nongkrong gitu apa sih? Apakah kamu sebagai penulis yang tinggal di Padang itu mengalami nongkrong sana nongkrong sini atau memang murni nulis aja gitu? Aku nongkrong tapi dulunya enggak. Awal-awalnya enggak, Far. Awal-awalnya aku tuh enggak nongkrong. Cukup secara komunitas sebetulnya aku nggak komunitas nulis ya. Ya mungkin bahkan Boy Chandra nggak dianggap juga di siapa yang nggak nganggap Boy Chandra di situ ya. Karena aku tuh sebetulnya nggak belajar dari komunitas nulis. Aku tuh menarik, ini aku suka nih. Aku tuh dulu komunitasnya di kampus tuh radio, terus radio, terus radio beneran, radio kampus. Kalau aku kan radio buku. Ya radio beneran, siaran gitu. Siaran. Terus sebelum itu kan musik ya era band-bandan remaja lah gitu ya. Jadi lebih ke situ sebetulnya. Nah, aku sadar main band. Ya semua orang main band dulu, Par. Masa kamu enggak? Enggak. Ya semua orang main band dulu, Par.
terlalu eksklusif kalau kamu di Bangga itu, Ben. Studio. Oh iya, di Sumatera Barat banyak studio, murah juga kan. Anak sekolah mainannya emang itu semua. Itu orang-orang gaul, boy. Kalau usaha gaul. Oh, kalau anak Ben itu di kampungku, di Sema, itu anak-anak gaul. Iya. Dan aku merasa nggak gaul. Itu berusaha gaul gitu. Ada lah parade-paradean gitu ya, festival gitu. Nah, aku tuh lebih dekat ke situ sebetulnya awalnya. Terus nulis itu. Tahun kapan kamu mulai nulis? Serius tuh 2011. Itu aku masih ingat. 2011. 21 apa 20 November 2011 itu. Itu mulai nulis atau nerbitin? Nah, itu ngikutin panggilan jiwa. Langsung tiba-tiba pengen nulis gitu. Langsung tiba-tiba, oh kayaknya aku jadi penulis deh. Itu padahal sebelumnya tidak ada kegiatan dengan aktivitas menulis, nggak ada. Enggak. Jadi ada di satu era gitu ya, pas mau tamat gitu, aku tuh bingung kan, ini mau kerja apa ya gitu. Oke. Aku tuh mempertanyakan mau itu. lulus ya? Ya mau lulus, mempertanyakan itu tuh. Setelah aku pikir-pikir banyak hal gitu ya, musik atau apa, kayak musik aku nggak skillnya nggak memadai deh. Dan kalau belajar kayaknya juga nggak memadai, aku nggak ngerasa berbakat. Nah nulis ini sebetulnya aku juga nggak ngerasa berbakat gitu ya. Cuman dari banyak hal yang aku ingat ke belakang, aku ngerasa bercerita yang nggak jadi beban kan. Nah akhirnya aku yakin, oh kayaknya aku bisa deh gitu ya. Nah sejak hari itu aku memutuskan untuk jadi penulis sampai hari ini. Nah kan kita tahu itu bahwa dapat uang dari kegiatan menulis ini kan tidak semua penulis melakukan itu. Ya. Dia dapat dari uang dari situ, tapi tidak bisa menghidupkan dia selama 2 minggu misalnya gitu. Nah kamu di tahun keberapa kamu mulai menulis, kan 2011 kan? Ya. Di tahun keberapa kamu merasa bahwa aku bisa hidup dari menulis, dan itu sudah ada penghasilannya secara rutin? Kalau bisa hidup setahun lah. Ini ya, kalau ngelihat peluangnya itu sebetulnya dari awal aku udah tahu. Karena kan dulu tuh waktu mahasiswa aku suka ngundang orang itu ya. Aku pernah ngundang Raditya Dika tuh ke kampusku. Iya, di kampusku Raditya Dika sekali doang yang datang. Itu aku yang ngundang sama teman-temanku. Itu di komunitas apa itu? Itu aku punya IO sendiri. Oh, kan ada IO. Aku waktu itu habis dari komunitas kan, aku jadi ketuanya tuh. Terus selesai, terus aku bikin IO sendiri, IO kampus lah. Itu berbayar? Berbayar. Karena manggil orang. Ya manggil dia berbayar gitu. Ya? Tiketnya juga berbayar. Nah terus aku ngundang dia 2 jam itu, bayarannya kayak gaji 6 bulan atau setahun gitu. Per bulan? Gaji karyawan gitu? Iya. terus aku gede juga ya? Oh gede. Waktu sekarang mungkin lebih gede ya. Padahal dia bukan stand komedian. Dia penulis waktu itu. Dia belum stand komedian yang setenar. Baru mulai. Stand up komedian waktu itu belum familiar. Baru main. 2011 mulai. Ya betul. Nah aku tuh sampai di titik ngerasa waktu itu aku udah mulai nerbitin buku juga, Far, satu yang Origami Hati. Tapi aku tuh jadi makin yakin kan, ini orang diundang 2 jam tapi aku harus bayar segini loh untuk pengalaman dia gitu. Tentang menulis, tentang pencapaian dia, aku harus bayar. Berarti pengetahuan ini sesuatu yang mahal, yang punya nilai gitu. Oh iya. Nah, tapi kan harus dilihat dulu, oh nilai dia tuh ternyata tidak hanya dari buku kan. Dia aktif di media sosial, dia punya massa. Iya. Punya followers lah, Facebook gitu. Dulu ya, Twitter gitu. Terus karena itu aku juga ngerasa, oh kayaknya aku bisa dari daerah yang manfaatin media sosial. Itu disitulah awal juga ya. Ya itu aku emang riset tuh penulis-penulis yang menurutku terkenal ya. Terus aku riset apa ya kelebihan mereka, apa ya yang mereka tonjolkan. Nah akhirnya tuh aku memilih fokus tuh bangun basis massa di media sosial, memperkenalkan diri. Dari 2011 itu? Dari 2011. Tapi maksudku dari masa itu kan tidak mungkin kamu langsung dapat uang dari situ. Enggak. Aku malah lama nggak dapat uang. 2 tahun kayaknya baru dapat uang pertama. Itu cepat banget ya. 2011 Origami terbit. Origami Hati 2013 dapat uang pertamanya Februari 2014. Oh, Origami terbit? Ya. 2013 akhir Oktober. Berarti dari 2011 2 tahun lebih lah ya. Ya, 2 terbit tahun Origami Hati. Di situ langsung dapat royalti pertama 8 juta.
Gila. Itu langsung dibayar langsung atau tunggu berapa bulan? 6 bulan. 6 bulan. 8 juta itu gede ya kalau itu. Tapi kalau Sebagai kamu baru lulus SMA kuliah. Tapi kalau UMR itu masih setengah UMR sebetulnya kalau hitungan bulannya ya. Iya, iya, dua bulan lah. Iya, tapi aku dari situ ngelihat ada peluang uangnya nih. Ada uangnya nih. Ada uangnya nih gitu. Hmm. Dan ini kan satu buku, kalau aku produktif berarti bisa banyak bukunya, bisa saling bantu gitu bukunya. Origami cetak kedua ada terbit buku baru. Ada tahun depannya ada buku baru lagi 1. Oh. Tahun depannya 5. Langsung 5. Oke. Aku lagi tenangkan diri dulu nih. Aku 2013 itu masih di Makassar. Belum Ya, ya aku di Padang, nggak pindah-pindah kan? nggak dipindah-pindah ya. Iya, tetap di Padang maksudnya. Kalau kamu kan pindah ke Iya, Jogja. pindah ke Jogja. Kalau aku tetap di Padang. Nah, setelah memutuskan jadi penulis, ini maksud saya itu belum, itu sudah Full. sudah sustain apa sih namanya? Sudah aman nggak itu? Oh, enggak. Awal itu kan 2013. belum aman ya. Yang aku tuh masih serabutan. Nah, itu maksudku, yang aman bau dan tidak lagi ngapain. Aku hanya ingin nulis itu di tahun berapa? Aku pengen 2015 2016. Oh, 5 tahun lah ya. Butuh 4-5 tahun. Aku 2015 2016 itu royaltinya udah bisa 20 jutaan per 6 bulan. Jadi aku udah ngerasa itu udah setara sama UMR daerahku. Jadi dalam kepalaku yang penting itu penghasilannya setara UMR aja minimal. Karena kalau kita setara UMR berarti kan kita bisa hidup. Orang kerja UMR bisa hidup kan? Itu maksudku. Nah, aku tuh ngejar itu aja tuh. Itu 2015. 2015 sudah UMR. Sudah UMR per bulan ya. Dan belum nikah. Belum menikah. Oke. Belum nikah. Itu penting itu. Itu penting. Terus. Ini kapan lagi kita kulik Boy Chandra masalah masalah royaltinya? Itu belum menikah, terus itu udah mulai aktif gitu. Maksudnya dari awal tuh aku udah bilang sama diriku sebetulnya penulisnya udah penuh waktu tuh. Cuman kan untuk bertahan hidup kadang-kadang aku tuh masih nyambi cari duit yang lain gitu. Sebelum itu ya, sebelum itu. Kerja apa aja? Saya ada teman tuh butuh panitia bantuin. Ayo gitu. Karena dalam kepalaku sebelum nikah itu yang penting bisa bayar uang kos, bisa makan itu aja. Itu aja. Dan terus bisa nulis ya. Karena aku nggak mau waktu itu ya, aku nggak mau kerja terikat gitu. Karena itu menurutku ganggu kegiatan nulisku. Jadi aku pernah setelah wisuda kan aku daftar kerja tuh. Hari Sabtu wisuda, hari Seninnya aku langsung masuk kerja. 2011 ya? 2013. Oh. Nah, tapi hari Rabunya, hari Kamisnya aku berhenti. 3 hari doang. Nggak kuat ya? Karena menurutku ini akan ganggu kegiatan nulisku karena aku harus datang pagi ke kantor gitu ya. Terus waktu itu ini konsultan gas ke rumah-rumah orang, terus aku berjalan. Terus nyampe rumah aku tuh capek banget kan. Terus di kantor aku ngeliat orang pimpinannya motivasi kadang marah-marah kan. Wah, aku nggak siap nih kayak begini. Jadi akhirnya aku kan bertaruh di jalan kepenulisan tuh. Dan itu dari awal emang konsepnya bertaruh. Aku ada limit tertentu kalau misalnya nggak berhasil, aku akan pindah. Kalau bertaruh kan judi kali. Berjudi. Iya nggak sih? Enggak. Ya, tapi kan hidup emang berjudi, Pak. Pak. Ya paham. Iya. Aku mau nanya apa tadi? Nah, kamu sudah memutuskan di 2015 dengan royalti tadi 20-an juta dan kamu merasa bahwa 6 bulan itu per UMR itu sudah bisa lah untuk hidup lah gitu ya di Padang gitu. Kegelisahan orang, bukan kegelisahan, masalah banyak penulis itu Boy, mereka nggak produktif. Ya, bagiku produktif itu wajib. Nah, masalah banyak penulis yang aku kenal ya, aku nggak mau mengeneralisasi. Yang aku kenal itu kamu adalah orang penulis yang aku kenal yang sangat produktif. Aku nggak bilang produktif, sangat produktif. Tapi kemarin kamu bilang rencananya per tahun itu 2 atau 3 sih? Umumnya sih 2-4. 2-4 umumnya, tapi kamu umumnya 2-4. Iya. Kamu per tahun berapa sekarang? Dari sejak kapan? Udah tahun ini sih baru 1 ya.
Ini karena yang terakhir kemarin Desember. Ini kan triwulan kan Mas itu. Ya, Yang pertama. tapi targetnya tahun ini tuh minimal 2 lah. Terbit. Terbit naskahnya udah jadi. Yang dan itu ditulis tahun lalu. 2 tahun lalu. 2 tahun lalu. Oh. Tahun ini aku nulis untuk 2027. Gila. Nah, coba kalau mau bagi-bagi ke kita ini, kamu memanage naskahmu itu bagaimana? Maksudnya kamu tulis kapan dan gimana dan sehingga kamu bisa rutin per tahun itu minimal 1, 2, 3. Kalau aku sih sebetulnya nggak serumit itu juga ya. Maksudnya nggak harus dicatat jadwalnya. Enggak ya. Nggak serumit itu. Tapi aku tuh pakai pola pikir sederhana gini aja. Sebagai penulis, aku ngerasa kalau aku nggak ngehasilin tulisan, nggak nerbitin buku, aku nggak bekerja. Jadi aku tuh memposisikan diriku ya sama aja kayak orang ke sawah nyangkul gitu ya. Atau sama orang ke laut mancing ikan gitu ya. Aku tiap hari melakukan itu. Kalau nggak nulis ya nggak kerja. Ya bagiku seniman yang tidak menghasilkan karya berarti dia nggak kerja. Iya, paham. Bagiku ya. Iya, sepakat. Itu yang aku lakukan karena aku ngerasa diriku pekerja gitu, buruh tulisan gitu. Mau nggak mau aku harus tiap hari kan. Nah, tiap hari itu ya aku cicil aja sebetulnya. Tapi ada target tuh. Misalnya dalam 4 bulan tuh harus selesai 1 naskah. 4 bulan. 4 bulan. Kadang-kadang dalam 4 bulan itu nggak selesai novel, tapi cerpennya kecicil, puisinya kecicil. Sambil juga nulis Sambil kamu ya? juga yang lain gitu. Jadi ada satu proyek yang kadang-kadang tuh aku harus nyelesain 20 hari atau 30 hari tuh. Kadang fokus di situ. Kadang-kadang kalau keganggu aku tuh nyicil yang lain. Bisa ya? Ya kalau puisi sama cerpen kan dia lepas aja, Pak. Iya sih, karena beda tema ya. Ya. Kalau novel harus kita jaga Ya, ya. novel tuh harus dijaga tuh. Makanya aku tuh berusaha cepat nulisnya. Draft 1. Supaya Nggak ganggu yang lain. Karena kan kadang ada ide-ide yang lain kan. Nah, biasanya tuh aku cepat. Apalagi kalau sekarang kan aku juga udah nulisnya temanya udah beragam ya. Iya, ada cerita cinta, kadang kucing apa gitu. semua. Nanti ada hewan lainnya. Aku suka yang kucing itu. Gitu. Tapi katanya kamu buat yang baru lagi, buat semua. Ada yang hewan-hewan lagi. Hewan Aku lagi. nulis seri hewan. Temanku juga nulis tentang kucing, tapi nggak tahu. Bagus kayak. Tapi di Indonesia cerita tentang kucing kan masih dikit ya. Masih dikit. Yang banyak tuh penulis Jepang gitu. Iya sih. Apalagi yang formatnya novel itu masih dikit. Apa? Saya mau nanya apa lagi ya? Per tahun, kamu berapa draft selesai? Bukan terbit ya, selesai draft. Sebetulnya nggak ada kewajiban juga ya. Cuman kadang-kadang aku bisa nulis 3. Selesai itu. Kadang-kadang 5. Satu draft pertama itu. Ya, draft pertama. Dan biasanya kamu sampai draft berapa sih? Bisa selesai, bisa ini Terbit. paten ya? Tergantung naskahnya sih. Biasa nggak terlalu banyak. Edit kok. 4-3 draft. Aku biasanya ngedit dulu. Jadi sebelum kasih ke editor, draft 1 tuh aku ngasih ke editor tuh biasanya draft 3, draft 4. Oh, draft keempat baru kirim ke editor? Ya. Oh, berarti ketat juga kamu ya? Oh iya dong, biar nggak capek kerja kan. Si editornya ya. Ya, nanti kan kalau editornya aku lagi kan. Iya, betul. Yang kerja kan kita lagi. Bolak-balik ya. Jadi ya sebisanya tuh dia tuh cuma ngedit 1-2 jadi gitu. Iya sih. Kalau skrip film normalnya 4-3 sih, 3-4 sih. Ya bisa 11 kalau film apa? Film ya? Iya. Oh. Aku tuh novel buku-buku tuh rata-rata kayak gitu, 1-2 aja. Jadi aku tuh biasanya sampai draft 3 atau draft 4, nanti aku kasih ke editorku. Jadi dia 1-2 selesai terbit. Oke. Aku mau ke tema topik lain. Masalah gini. Aku mau bilang, aku di Banggai itu ya, teman-teman di Banggai Laut khususnya. Nama Boy Chandra, Firsa Besari, Terelie, Andra Hirata, Asma Nadia juga kayaknya, tapi saya tidak terlalu kalau Asma Nadia. 4 ini, Habibur Rahman Al-Siraj yang pada masanya 2010-an lah. Itu sangat terkenal. Aku pulang beberapa tahun 2019 kayaknya, aku balik ke Banggai. Aku masuk ke sekolah, dan di rumah juga ada anak-anak sekolah. Itu bawa buku Firsa Besari, Terelie, tapi buku bajakan. Sorry, ini realitas, dan 3 orang ini sangat terkenal gitu. Makanya aku bilang tadi di awal,
ketika aku berteman dengan Boy Chandra di Facebook itu orang pada, wih Sapar berteman dengan Boy Chandra karena memang terkenal itu namamu itu. Aku pulang itu ada sekitar 2-3 orang tinggal di rumah anak SMA. Dia bilang, Bang Sapar berteman dengan Boy Chandra ya? Iya, ini kami disuruh mereview loh, dan aku mereview bukunya Boy Chandra. Gitulah cara-cara mereka. Kemungkinan mereka nggak tahu kalau itu bajakan. Mereka nggak tahu, Ya. mereka nggak tahu, dan mereka dan itu murah, mereka dapat beli di Shopee, hanya 10.000, 15.000, gratis ongkir pula. Bangga kan, jauh banget kan. Nah, kamu menanggapi pembacakan gimana? Karena kamu sangat vokal banget. Ini harus di video ini. Vokal banget tentang bajakan. Bukan hanya dia sih, banyak orang, tapi banyak. Dia sangat keras. Sebetulnya ya secara moral aku tuh nggak bisa membenarkan bajakan. Betul, sama. Karena menurutku buku itu kan bukan kerjaanku sendiri ya. Tulisan tuh kerjaanku sendiri. Tapi buku itu nggak kerjaanku sendiri. Ada editorku, ada desain sampul, pembuat sampul, penata letak, orang-orang di penerbitan. Panjang sekali tuh rantai pekerjaannya. Nah, penulis itu kan sebetulnya dia cuma 10% tuh dapat jatahnya dari buku. Jadi secara nilai uang sebetulnya penulisnya 10%-an itu tadi. Nah, tapi secara tanggung jawab moralnya, penulis itu jadi ujung tombak kan untuk bicara. Ya. Gak mungkin dong yang bicara itu abang-abang percetakannya. Iya, betul. Ya siapa nggak didengar juga sama orang kan. Iya, betul. Nah, itulah kenapa aku tuh mau nggak mau harus membahasakan itu terus-menerus. Jangan beli buku bajakan. Tapi di satu sisi sebetulnya masalah kita itu bukan hanya pembaca yang beli buku bajakan. Ya. Tapi menurutku ya mungkin nyaris nggak ada usaha pemerintah untuk bikin buku terjangkau kan. Ya. Pemerintah kita itu suka membuat tweet kemarin kayaknya. Iya, pemerintah kita itu suka menyebut terus-menerus minat baca rendah dengan data yang bisa diperdebatkan lagi gitu ya. Tapi persoalannya tuh itu karena buku mahal. Iya. Karena tuh buku tuh termasuk mahal, Pak. Iya. Nah, bisa aja berdalih ada perpustakaan daerah yang udah lengkap gitu, atau perpustakaan kota. Tapi kan perpustakaan kota itu ya di kota-kota besar aja, Pak. Betul. Di daerah perpustakaan daerah kadang nggak update gitu ya, Pak. Terus tahun kapan gitu ya. Kayaknya bukumu yang 2011 13 iya, itu. Nah sementara orang-orang tuh butuh cepat. Nah, butuh cepat itu kalau duit mereka sedikit ya mereka harus nabung kan, atau ya akhirnya mereka beli bajakan yang murah banget gitu. Nah, artinya minat baca ketika buku bajakan itu laris, minat baca tuh nggak rendah. Iya kan? Betul. Nggak rendah. Tuh buku-buku ada yang satu toko ada 5.000 terjual buku bajakannya, Pak. PDF itu. Ya, itu belum PDF yang cetak gitu kan ya. Ada yang cetak. Ya ada 5.000, lihat aja di Shopee. Tuh banyak gitu. Nah, aku sih berharapnya pemerintah mulai mensubsidi apalah gitu kertas atau biaya cetak gitu, urusan mereka lah gitu. Biar harga buku terjangkau. Nah, kalau sekarang kan kita nggak semua ditanggung ke pembaca, apalagi pembaca luar Pulau Jawa itu bisa 20% bedanya, Pak gitu. Kan ada keterangan harga Jawa. Harga Jawa gitu ya. Kita Indonesia tapi harga beda-beda gitu ya. Ada harga Jawa. Ya, mana sumber daya alam dari daerah nggak ini lagi kan nggak disebut sumber daya alam daerah lagi kan betul. Gitu. Ya itu persoalannya. Kalau dari daerah itu ngambilnya gede. Pas baliknya dikit. Gitu. Pas barangnya dibikin mahal gitu. Betul. Nah, itu persoalannya. Jadi aku makin kesini tuh makin ya akhirnya kan sebagai penulis kita kejar-kejaran juga ya. Kejar-kejaran dengan harga tuh. Aku nggak bisa nulis tebal lagi karena terlalu mahal. Akhirnya kan aku harus nulis tipis-tipis, buku yang harus tipis-tipis. Makin lama bukuku makin tipis. Mentok itu berapa kata kalau novel? Tadinya bisa 35-40 ribu ya. Sekarang? Itu harganya masih bisa 100 ribu. Kalau sekarang itu 20, ya jatuhnya nggak novel sih sebetulnya ya. Sekarang novel, DKJ nyebutnya novel kok. Ya sebetulnya itu novela ya, tapi DKJ nyebutnya novel. Tapi Indonesia itu novel. Iya, 20.000 kata novel. Ya 20.000 kata gitu. Akhirnya, jadi kita akui aja novel kok. Akhirnya harus ngikut itu kan. Iya sih. Dan beberapa penerbit itu Boy sudah kayak menyeleksi pertama itu adalah naskahnya ini tebal atau tipis.
Aku mikirin sampai ke situ. Ada penerbit yang nolak tebal Ya, karena mengingat harga nanti. iya, kan susah jualnya, Pak. Karena susah jualnya. Susah jualnya. Karena pembaca novel itu segmennya itu kebanyakan kan remaja sama dewasa muda. Oke. Nah, mereka tuh di level kebutuhan lain-lain juga kan, skincare, Iya. gitu kan. Kalau harganya terlalu mahal ya mereka paling kuat beli itu satu sebulan atau 1 per 3 bulan gitu. Dan ini buku bukan bahan yang utama bagi mereka. Iya, karena buku tidak bisa mencerahkan wajah walaupun bisa mencerahkan pemikirannya. Iya. Nah, orang tuh sekarang kan lebih penting itu ya Iya. daripada mencerahkan pemikiran. Nah, itu Iya. persoalan kita tuh. Dan ya pemerintah ya banyaklah program mereka, tapi menurutku yang esensinya kadang-kadang sering dilupakan. Contohnya harga buku tadi. Harga buku. Tapi di satu sisi tuh ya kita apresiasi ya, misalnya pajak penulis dari 15% sekarang jadi 6% kalau kita ngurus NPPN gitu. Oh, sekarang Ya, tapi kita harus ngurus norma pertambahan nilai kalau nggak salah. soalnya kebetulan aku royaltiku cetek banget. Tapi harus tetap di ini Harus sebetulnya. dilaporkan. Harus diurus, harus diurus juga supaya jadi 6% kan. Oh gitu. Aku kemarin hanya laporin secara keseluruhan anuku per tahun. Oh, tapi nggak dipotong. Enggak, karena Berarti kamu belum wajib bayar iya, tapi pajaknya. harus lapor. Iya, harus Lapor. Jadi kalau di bawah 10 juta Ya. penghasilan per bulan itu nggak ada pajak, nggak masuk Iya. pajak, Iya. 0%. Nah, kamu itu sekarang lagi promo buku ya. Ya. Nah, kalau buku begitu, kalau lagi promo buku begitu, sebenarnya yang membiayai itu penerbit atau yang ngundang? Tergantung. Kalau Tergantung. dia ngundang aku langsung, yang ngundang, yang membiayai. Ada syarat dan ketentuannya. Kalau itu dalam rangka promosi penerbit, itu biasanya program penerbit. Program penerbit. Dan itu dibiayai oleh Dibiayai oleh semua. penerbit. Dan itu kan kalau penerbit yang ngundang apa semua, penerbitnya bayar ke kamu, nggak bayar bayar atau hanya ongkos pulang pergi aja? Oh, kalau sekarang ada dikasih uang jajan. Uang jajan istilahnya ya. Ya. Oh, keren hanya kayak kalau di musik mungkin hanya tur begitu, tidak di Oh, kalau penerbitku yang sekarang tuh ada uang jajan. ada uang jajannya. Karena menurutku seharusnya emang begitu. Karena begitu ya. Kan juga kerja ya. Iya. Itu kan jatuhnya kerja ya. Kamu harus Kerja di luar kepenulisan. Nah, ini. Ya kan tuh kerja Iya. di luar kepenulisan. Iya. Ya sebagai penulis kan dia nulis aja sebetulnya. Kalau dia udah harus keluar kota, terus akhirnya kan dia harus ninggalin kegiatan Kerjaan nulisnya. nulisnya. Ya minimal dibayar harian lah gitu ya. Iya. Kadang kan Iya. ya persoalan kita terlalu bersemangat memperjuangkan sastra, tapi sastrawannya dibikin lapar, kan aneh juga kan. Ya gimana sastra mau gemuk tapi Betul. kalau sastrawannya lapar gitu. Ini Betul. mungkin orang nggak sepakat denganku ya, nggak Sepakat. Nggak masalah. Aku Tapi sepakat. bagiku penting. Oke, sepakat. Bagiku penting karena sastrawan itu kan manusia biasa juga, bisa kena asam lambung kalau Dan makannya telat gitu. Butuh uang, Butuh harus uang membiayai gitu. diri sendiri, Apalagi keluarga. kalau berkeluarga kan harus punya tanggung jawab sosial terhadap keluarganya gitu. Lagi nih, yang aku suka dari kamu itu sebenarnya cara kamu, jadi tidak hanya menulis, tapi juga kamu membeningkan diri kamu sendiri. Semua media sosial digunain dengan baik dan sudah kita cari uang dari menulis gitu ya. Ya. Nah, kamu ini bukan closing ya. Nasihatnya kamu terhadap penulis-penulis Indonesia untuk memanage dirinya gimana sih? Kalau Supaya bisa hidup dari menulis. yang pertama sih orang harus kenal dulu ya. Ya. Karena menurutku menulis itu kan ya bisa aja kita nyebut diri kita tuh penulis kalau kita udah nulis atau kita udah nerbitin buku gitu ya. Itu bisa aja. Tapi kan untuk lengket ke kepala orang, kita tuh harus ngasih tulisan terus-menerus ya. Kasih tulisan terus-menerus. Iya. Nah, aku media sosial itu sebetulnya jembatan orang untuk tahu, oh ada penulis namanya Boy Chandra. Aku kan nggak dapat uang dari nulis media Dari- sosial iya. itu kan. Baru belakangan tuh ada Facebook Pro dan lain-lain kan. Hmm. Nah, tadinya kan nggak. Tapi itu jadi
jembatan aja untuk orang akhirnya, oh dia merasa dihibur setiap hari dikasih tulisan pendek-pendek gratis. Wejangan-wejangan gitu lah. Ya, minimal ya. mudah-mudahan pas buku aku terbit hatinya tergerak, oh ini penulis kayaknya perlu didukung deh secara duit gitu ya. Akhirnya dia beli buku tuh yang menghasilkan duit untukku. Tapi gitu. itu anu nggak apa istilahnya paralel nggak apa yang followers Ngaruh dong. Ngaruh itu pasti ngaruh. Nah, jadi itu juga menurutku salah satu cara bikin orang tuh percaya kalau kita tuh profesional di bidangnya. Karena kan kalau kamu terus-terusan ada di satu bidang gitu ya, mereka akan ingat. dapat cap itu kan. Nah, itu sebetulnya. Terus juga karena aku di daerah, ya menurutku aku nggak punya banyak panggung kan. Makanya buat panggung sendiri. Aku bikin panggung sendiri. Panggungku media sosial gitu. Aku bangun jembatanku sendiri untuk pembaca. Nah, itu usaha yang aku lakukan supaya orang kenal sama tulisan-tulisanku. Jadi kamu itu tidak hanya menulis buku, tapi juga menulis di media sosial supaya ada supaya orang punya jembatan. Punya jembatan ke kamu. Apa followers-followersmu itu bertahan sama kamu, dan ketika ada buku barumu, ya minimal ternotis lah ya. Ya, dia tahu. Dia tahu ini Boy Chandra lagi nerbitin buku baru. Ya, dan dia kan juga udah tahu ya, oh penulis nih dari dia memang udah tahu. Udah tahu. Gitu. Jadi bukan tiba-tiba nulis. Tiba-tiba muncul nerbitin buku gitu ya. Walaupun sebetulnya tiap hari juga nulis, tapi kalau aku kan karena tiap hari aku nulis, mereka juga udah tahu oh dia penulis gitu. Jadi kan biasanya ada orang yang nerbitin buku baru muncul di media sosial. Habis itu dia tarik diri lagi. Dia menarik diri, dia jangan menghindari media sosial. Ya menurutku itu soal pilihan ya. Sah-sah saja. Sah-sah aja. Cuman kan persoalannya itu kalau kita berharap buku itu dibeli sama orang atau diserap sama orang, ya minimal kan orang harus tahu kita dulu. Siapa kita? Siapa kita dulu ya. Iya. Nah, apalagi sekarang itu kan umur buku di Indonesia tuh pendek ya. Sekarang tuh setahun, Pak. Setahun ya. Jadi kalau penerbit setahun itu nggak jalan sama sekali, itu penulisnya bisa nggak dapat apa-apa. Oh gitu ya? Iya. Jadi emang harus cepat kan. Bahkan kalau di toko buku, kalau dalam beberapa bulan nggak dibeli gitu, dia mungkin digeser tuh raknya. Bahkan udah taruh di gudang. Ya kan ditaruh balik lagi ke gudang kan. Penerbit apa sih? Mau nggak mau sebagai penulis kita harus ngasih kabarnya ke pembaca kan. Biar mereka tahu kalau kita ada di dunia ini. Itu aja sebetulnya. Nah, aku tuh ngelakuin itu. Dan itu sampai sekarang tuh energinya masih selalu sama. Jadi aku tuh nggak ngerasa, oh kamu udah terkenal nggak perlu promosi lagi. Enggak juga. Orang kan orang baru terus-menerus. Dan ingatan mereka kan juga diganggu sama konten-konten lain. Makanya kamu harus konsisten nulis setiap hari di media sosial. Ya, betul. Di luar dari buku. Proyek panjang buku. Nah, kamu tuh kontenmu di media sosial itu mirroring nggak? Sama nggak? Maksudnya Instagram iya, sama dengan konten di Facebook? Ada yang mirror, ada yang khusus. Khusus. Ya. Yang khusus itu di medsos, di Instagram. Beda-beda. Jadi kadang-kadang aku ngerasa teriak di Facebook lain lagi dengan teriak di Instagram. Misalnya aku ngerasa, oh ini cuman cocok teriaknya di Twitter. Aku teriaknya di Twitter. Oh iya. Tapi ini kayak cocok ke semuanya walaupun responnya berbeda gitu. Aku akan teriakin semuanya. Kalau yang di Facebook itu yang apa? Ya, ini cocoknya di Facebook. Misalnya aku tiba-tiba ngebahas medsos gitu ya, Facebook Pro gitu ya. Karena menurutku waktu itu PR-nya emang yang perlu dikasih tahu itu ibu Facebook. Iya, yang mau bikin konten ya. Ya, bikin konten. Terus mereka awam kan. Iya. Terus FOMO juga, akhirnya kan banyak yang bikin konten di luar nalar gitu. Nah, itu aku di Facebook aja. Karena menurutku di medsos lain orang nggak udah di level yang berbeda gitu. Aku lihat. Nah, makanya tadinya aku nggak mau ikutan bahas itu. Cuma karena menurutku ya kasihan, aku nggak bayangin ibuku main Facebook dibodoh-bodohin sama orang gitu ya. Nggak ada yang ngasih tahu. Nah, aku tuh berusaha ngasih tahu aja. Tapi konten itu rame di Facebook. Rame, tapi sekarang aku nggak bikin lagi karena menurutku udah cukup. Berarti memang kamu menempatkan Facebook ini, media sosial itu adalah aku mempelajari orang-orangnya, dan juga itu menjadi tempat kamu untuk bertahan, untuk konsisten, untuk menulis menuju proyek jangka panjangmu. Iya, betul. Jembatannya. Itu per hari berapa kamu nulis? Untuk medsos. Maksudnya di Instagram berapa? Itu kan pasti ada
Ada Itu tergantung aku hari itu lagi marah apa aja sih biasanya. tidak minimal berapa? Minimal 1 Harus ada. harus ada. Kecuali aku tuh lagi sibuk banget nggak sempat, itu beda ya. Tapi biasanya selalu ada 1 Dan selalu ada 1 itu di semua medsos. di semua medsos. Tapi kalau TikTok kadang-kadang tuh aku malas kalau TikTok kadang-kadang. Kadang ya. Ya. Kadang ngedit. Ya sebenarnya Video. mirror juga, cuman kadang-kadang tiba-tiba aja aku malas gitu. Oh gitu. Nah, kalau yang lain tuh aku satu-satu biasanya. Karena menurutku, kadang-kadang juga ini konten berulang. Konten berulang. Ya jadi ada tulisanku yang tadinya Berapa tahun lalu? ya, dan aku rasa itu masih relevan. Karena aku kalau sekarang tuh ada yang kayak begitu. Itu tinggal kamu Itu kebantu tuh. re-upload lah ya. Ya tinggal remake Remake, terus upload lagi. Nah itu juga yang ngikutin akunku kan juga baru tuh. Itu bisa jadi baru juga bagi mereka gitu. Karena mereka belum sempat baca 2 tahun 3 tahun lagi lalu gitu. Nah, kamu kan followersmu kan 2 juta berapa sih? Di Instagram 2 juta, 2 juta, di Facebook 3 juta, Facebook 3 juta, di Twitter Twitter. 8 juta. Twitter yang 8 juta malah nih. Iya. Karena Twitter kan cerewet, Far. Iya ya, Tweetku lebih 100.000, Far. makin cerewet makin disukai di Twitter ya. Kalau di thread aktif juga nggak? Thread? Aktif. Aktif. Sambil minum ya, Pak. Dan memperlakukannya sama dengan Twitter nggak? Sama. Sama ya? Pada akhirnya sama. Karena teks itu ya? Iya. Teks. Pada akhirnya sama, dan aku emang suka media sosial yang basisnya teks. Iya sih, kalau penulis sih pada akhirnya gitu. Karena menurutku itu ngebantu aku ngurai pikirannya. Betul. Bantu ngurai pikiran. Tapi bukumu yang membantu itu di media sosial mana? Semuanya. Secara presentasi paling gede nggak ada? Ada nggak anunya itu datanya? Apanya? Maksudnya Yang terjual gitu. terjual di Instagram lebih gede daripada Facebook atau lebih gede dari Twitter? Oh, kalau untuk itu sekarang itu sebetulnya Instagram. Jadi Instagram ya? masyarakat yang konsumtif belanja itu Instagram. Instagram malah ya? Instagram sama Facebook. Facebook malah? Iya. Tadinya Twitter. Cuma Sekarang aku nggak tahu ya Twitter. Nggak tahu. nggak ada datanya. Karena aku juga jarang jualan di Twitter sekarang. Banyak bacot aja di sana ya? Sebetulnya kayak mereka beli, cuman mereka tuh tidak ekspresif kali ya. Iya. Jadi mereka beli terus nikmatin diam-diam aja gitu. Tapi kalau Instagram kan mereka beli terus mereka pamerin gitu. Betul. Jadi aku ternotis tuh. Story apa Ya, semua? story gitu. Kalau di Facebook juga kayak gitu, mereka beli terus mereka pamerin. Jadi aku ternotis, jadi aku bisa ini. Kalau Twitter ada satu-satu gitu. Cuman dulunya tuh banyak tuh Twitter tuh. Nah, sekarang mungkin orang udah diam-diaman aja gitu bacanya. Berarti aku bukan ambil kesimpulan ya. Kalau aku melihat kamu itu yang dari 2011 konsisten tuh memang kamu manfaatkan media sosial banget ya. Ya karena aku orang daerah, Far. Ya bukan daerah, walaupun kamu nasional pun kalau kamu nggak kan banyak juga tinggal. Nasional maksudmu Jakarta? Ya. Istilah daerah nasional lah gitu. Enggak, maksudnya aku kan tinggal tidak di pusat kebudayaan, tidak di pusat negara kayak gitu ya. Tidak, maksudnya mau tinggal dimanapun, tapi kalau macam bahkan ditinggal di Jakarta pun kalau macam dia tidak memanfaatkan Facebook, memanfaatkan media sosial, tidak ada juga tuh penjualannya, kita nggak kenal juga. Sebetulnya dulu tuh aku juga ini terinfluence sama musisi-musisi yang bertahan di daerah seperti itu ya. Misalnya Aan Mansur ya. Iya. Aan Mansur kan di Makassar. Terus aku tuh ngerasa dia itu menginspirasiku untuk tetap di Padang gitu. Terus misalnya untuk SID tetap di Bali gitu ya. Iya. Terus ada Putri Wijaya juga. Ya, Bayu Skak tuh ada tetap di Malang gitu. Atau Selampukau di Surabaya. Gitu. Ya. Jadi aku tuh ngerasa ternyata orang-orang ini bisa juga kok di kota mereka masing-masing gitu. Di tempat masing-masing. Nah, jauh dari pusat peradaban Jakarta. Jauh dari pusat peradaban. Nah, Padang itu karena aku ngerasa itu juga sekalian karena aku tuh banyak marahnya, Far. Dulu tuh aku juga marah tuh sama stigma kalau mau sukses lo harus ke Jakarta gitu. Aku tuh pengen matahin itu, tapi harus untuk diriku aja. Dan itu berhasil pada akhirnya. Ya cukup berhasil lah pada akhirnya. Kamu bisa patahin bahwa tidak perlu ke Jakarta kok, aku bisa jadi penulis yang aku mau gitu. Ya, kalau dulu sebetulnya di Padang tuh udah ada Anafis. Aku sebenarnya kalau kamu kan punya kesadaran 2011 itu dengan medsos apa semua di Padang itu sudah paham gitu.
aku tuh tidak punya kesadaran itu, boy. Jadi seolah-olah aku harus belajar di komunitas dulu, pergi ke Jogja, pusat apa tempat pusatnya buku. Jadi aku nggak terpikir aku bisa di media sosial dulu, baru aku terkenal. Kalau aku tuh ini sebetulnya karena nggak gabung komunitas tadi mungkin ya. Mungkin ya. Dan aku merasa aku harus lebih dekat dengan Pusat kebudayaan tadi. dengan tempat-tempat literasi itu. Sebetulnya itu kan salah satu cara ya. Iya, maksudnya cara yang apa yang kamu lakukan kan media sosial, Ya. dan itu menyebar dengan baik. Ya. Dan mungkin orang mengira kamu tinggal di Jakarta. Kebanyakan. Mungkin. Iya kan? Bahkan orang Padang juga ngira aku tuh tinggal di Jakarta. Bahkan mungkin mereka mengira kamu bukan orang Padang. Ya kebanyakan juga karena Bukan aku orang Sumatera. dari awal emang memutuskan berbahasa Indonesia di internet. Karena menurutku aku harus cari masyarakat yang umum gitu ya. Jembatan, karena aku nganggap media sosial itu sebagai jembatan. Ya. Bahasa yang kugunakan juga harus jadi jembatan tuh. Nah, bahasa Indonesia itu kan jembatan bagi kita untuk ketemu tuh. Misalnya orang timur, Ya. orang barat gitu ya, orang tengah gitu ya. Iya, iya. Bahasa Indonesia bahasa jembatannya. Ya, dia pakai bahasa daerah ya nggak apa-apa. Nggak apa-apa, aku juga pakai bahasa Minang sehari-hari ngomong juga masih gitu. Tapi kalau untuk jembatan, ya itu harus bahasa Indonesia. Iya, iya. Dan kecuali memang kalau kamu marah-marah di Instastory biasanya kadang-kadang Kadang-kadang aku bahasa Minang marah-marah. Iya, Berarti itu marahku khusus untuk lokal. untuk Instastorymu yang Iya. memperhatikan kamu gitu. Ya. Tapi memang tapi memang semua sih ya, apa bahkan juga kemarin yang heboh itu KKN di Desa Penari sudah viral dulu di Twitter, baru diangkat. Iya. Masukku bagaimana mempergunakan media sosial ini untuk menunjang karir kita. Iya, Itu poinnya. Media sebenarnya. sosial itu emang menurutku keuntungan generasi kita ya dibanding generasi sebelumnya ya. Generasi kita tuh justru terbuka jalannya tuh gara-gara media sosial. Media sosial. Tadinya kan orang harus ke Jakarta atau harus kenal sama redaktur korannya atau harus ngirim dulu tuh cetak berkali-kali gitu. Kalau sekarang kan kita bisa bikin tulisan, terus kita bisa langsung uji tuh tulisan kita di media sosial. Gitu. Ini disuka nggak atau Jadi suka nggak? Ini koreksinya apa gitu. Kita bisa ngelatih PD kita tuh. Cuman ya emang harus berani sih menurutku ya. Tapi konten yang paling banyak disukai itu yang yang sukai konten-kontenmu itu konten yang bernada apa? Cinta, motivasi, kritik. Sebetulnya aku tuh nggak ngambil jenisnya, tapi emosionalnya. Ya, itu emosionalnya seperti bagaimana? Kalau aku sebetulnya ngalir aja, Far. Kalau dulu tuh mungkin aku lebih kayak cinta-cintaan pasangan gitu ya. Tiba-tiba aku tuh karena udah menikah terus Udah capek gitu ya? capeknya beda lagi. Iya, gitu iya. ya. Capeknya ya cari nafkah apa gitu, capek sama dunia. Gitu. Itu yang kamu tulis. Iya. Nah, makin ke sini tuh capek sama negara misalnya. Kentara banget. Ya, kentara sekali, Mas. Jadi aku tuh sebetulnya nggak dikonsepin juga, berusaha apa adanya aja. Oh, kirain Apa kamu mau fokus ke niche apa gitu enggak ya? Enggak. Tapi itu kayaknya kalau waktu masih muda iya masih cinta-cintaan gitu ya. Itu emang ada tuh ke situ. Kalau sekarang tuh lebih kayak kalau aku pengen ngomel-ngomel gitu ya, aku ngomel aja. Dan menurutku justru jadi lebih dekat kan. Karena kadang-kadang keresahan kita itu juga kemarahan orang lain kan. Iya. Cuma mereka nggak sempat aja gitu. Jadi karena kita marah-marah, mereka merasa terwakili dan akhirnya karena relate mereka bagiin ke orang lain. Dan itu ternyata ngebantu. Nah, aku mau kaitin karena kamu kan memanfaatkan media sosial dengan baik sehingga mengangkat buku-bukumu atau pekerjaan penulisan lah. Kan kita tahu ini kemarin ada istilah brain rot itu loh, yang doom scrolling yang merusak otak kita. Oh iya. Nah, Pembusukan otak. Kamu itu mempergunakan kamu kan aktif media sosial itu. Aktif banget. Apakah melakukan scrolling yang Oh iya. gitu ya? Iya. Dan kamu nggak merasa capek? Capek. Jadi setiap hari itu aku capek banget, Pak. Dan sambil masih nulis juga itu? Masih. Cuman aku ngakalin dengan kalau medsos itu, aku juga nyimak konten panjang biasanya. Podcast. Oh, masih menyempatkan itu ya? Ya. Oh, berarti
karena supaya aku nggak terjebak sama konten pendek-pendek tadi kan. Iya, itu maksudku. Nah, aku tuh nyimak podcast tuh biasanya kalau di medsos. Aku bisa nonton podcast 1 jam, 2 jam sehari. Fokus. Ya, terus denger lagu yang satu album gitu. Oh. Nah, itu mensiasati. Tapi kecanduan itu kadang-kadang kalau nulis tuh aku juga siasati. Aku udah agak susah tuh nulis di laptop Sekarang. Oh, sama dengan Fokus. temanku juga. Akhirnya aku nulis di Facebook, Di statusnya atau di note? di status. Tapi tidak di Tapi post. aku publish, tapi cuman aku yang lihat. Oh iya kan, only itu ya. Only. Hmm. Tapi nanti Only aku me. pindahin ke Microsoft Word. Pindahinnya pada saat mau sudah banyak atau Udah selesai 1 bab. di suatu bab Kamu pasti sering lihat di Facebookku bab 1 gitu ya. Hmm. Bab 2 tiba-tiba. Berarti aku setelah bab 1 itu aku ngepost 1 bab tuh. Tapi nggak aku publish. Selesai bab 2 aku bikin lagi tuh bab 2 gitu. sekarang sudah di situ ya. Sudah di situ karena untuk mensiasati kecanduan medsos tadi. Oh, iya sih memang. Karena kan kita kecanduan medsos itu kita harus ada di dalam medsos tuh. Iya. Nah, kalau aku nulis, aku tuh ngerasa tetap kayak ngupdate status aja. Tapi aku tuh Berada di situ. ngatur otakku untuk nulis panjang gitu. Karena kalau sudah terset di media sosial, kita mau geser untuk nulis itu berat banget. Berat Pas di dan depan laptop itu. ya, dan itu kan mulai lagi kan. Iya. Keganggu tuh gitu. Aku mulai itu dari kayaknya dongeng kucing deh. Dongeng kucing itu 100% di Facebook. Oh, mengesernya di situ ya. Sebelum itu ada lagi, tapi dongeng kucing itu yang terbit kan. Bahkan di HP pun mau pindahin kayak kita mau nulis di Google Docs misalnya, itu juga berat. Iya, berat. Memang harus karena sudah terpikir di media sosial. Ya, Di media aku sosial. akhirnya karena Facebook itu syukurnya bisa panjang ya, Iya. bisa beribu-ribu Iya kata sih, gitu itu ya. bagusnya. Aku Facebook. ngerasa itu ngebantuku. Wah, udah 50 menit. Wah, iya ya. Aku itu memindahkan supaya aku menjauh dari media sosial baru memulai nulis itu berat banget. Iya, berat. Berat banget. Berarti kamu menyiasatinya gitu ya? Ya, aku mulai kesadaran itu. Tadinya kan teman-temanku mereka tetap di Microsoft Word ya. Mereka Microsoft, ngetik di iya. HP, Di HP. tapi di Microsoft Word gitu. Temanku juga gitu. Ya, dia. Skyrim tuh bahkan dia beli ini ketikan kecil tuh Ya, untuk untuk tabletnya. tablet laptop itu kan papan ketiknya. Aku dikasih itu sama dia, tapi belum dia belum aku pakai kan. Kamu pakai tablet juga kamu? Enggak, aku ngetik ini pakai Dia- jempol doang. HP. Iya. Oh. Menurutku itu lebih cepat otakku jalannya gitu. Nah, akhirnya tuh aku pakai pola itu. Karena menurutku emang harus disiasati. Tadinya kan aku kaget tuh sama penulis Wattpad tuh yang muda-muda. Mereka di HP semua, Par. Wattpad ya? Wattpad masih ada sekarang? Masih banyak. Masih banyak ya? Banyak. Apa juga satunya Karsa. Ada Karya Karsa juga, ada KBM juga, KBM, ada ya. Pizo, Itu web novel. Tadi ada yang bikin tweet mau dapat bukan di tweet. Iya, aku lihat tuh. Yang Lihat. $5.000 itu. Ya. Ya, menjanjikan kan? Tapi bahasa Inggris. Tapi dia langsung ini kasih keterangan. Iya. Tapi tidak semuanya. Hanya beberapa orang yang bisa kayak gitu. Iya. Iya, kalau itu mah semua di dunia kepenulisan cetak juga kayak gitu. Iya. Kalau aku sih ngelihatnya bukan untuk semua orang memang. Tapi ada peluang sebesar itu. Ada peluang Nah, sebesar. aku tuh lebih suka tuh ngelihat itu. Berarti kalau misalnya kayak sekarang ya, ada temanku tuh royaltinya gede banget kan. Siapa teman? Ada lah, royaltinya gede banget Yang ini. JS. Ada lah, royaltinya gede banget kan. Nah, aku tuh ngerasa, berarti buku masih ada harapan segede itu ternyata. Berarti kita masih bisa berjuang di jalan buku. Iya, Aku tuh ngelihatnya yang kayak fisik, gitu. yang fisik Ya. ya. Aku tuh lebih suka analisisnya kayak gitu. Kalau JS Skyrim dia novel ya? Kebanyakan novel, tapi Kebanyakan dia novel. cerpen juga ada. Cerpen juga. Dan dia yang tadi tuh royaltinya gede. Ada yang lebih gede lagi. Ada yang lebih gede. Aduh. Iya ya. Nah, tapi emang akhirnya kan aku ngerasa ternyata peluang kita untuk hidup di novel itu masih ada gitu. Aku tuh sangat termotivasi terus konsisten nulis novel sih. Untuk bikin puisi kayaknya sudah terlalu susah jual. Karena menurutku gini ya, kita kalau pengen hidup jadi seniman, kita harus punya produk seni yang berkelanjutan. Ya. Nah, produk seni yang berkelanjutan tuh maksudnya produk yang bisa kita produksi lagi tanpa kita harus kerja dari awal. Contohnya ya, kalau musisi itu bikin album musik. Musiknya kan diedarin tuh, ada streamingnya tuh. Ya. Dia bisa nyanyiin ulang lagunya di panggung yang berbeda. Ya. Ya kan?
Kalau penulis itu dia punya buku, Ya. bukunya bisa dicetak ulang, bisa dijual lagi, Dan bisa dibahas. dan bisa dibahas. Kalau stand up comedy sekarang tuh ada rilisan fisik, rilisan digital. Digital sekarang Ya jualnya. kan? Mereka tuh bisa jual lagi tuh penampilan sekali itu untuk hidup lagi. Kalau seni rupa tuh ada yang bikin toys gitu, kamu ada yang bikin boneka-boneka Boneka-boneka, tuh ya. dari figur-figur yang IP mereka IP-nya buat. ya. Terus ada art print gitu-gitu. Iya, iya. Nah, menurutku seniman itu harus punya produk berkelanjutan itu. Produk berkelanjutan. Aku nyebutnya produk berkelanjutan, produk seni berkelanjutan. Soalnya kalau kita sebagai penampil tuh sekali tampil doang dibayar gitu, kan selesai. Tapi kalau kita punya produk berkelanjutan, dia bisa iya. dijual berulang-ulang. Iya. Dan kalaupun kita nanti misalnya lagi sakit terus nggak bisa kerja, produk kita tetap bisa dijual kan. Iya, iya. Nah itu menurutku. Jadi aku makin sadar bahwa seniman itu emang harus punya produk berkelanjutan. Kalau enggak kan bahaya banget Pak. Betul. Dan juga kalau tidak menulis, tidak ada produk baru, ya akan stagnan juga. Iya stagnan juga. Penghasilannya stagnan juga. Iya. Dan orang akan, dan biasanya kalau ada penulis yang tidak menerbitkan buku baru, itu Orang lupa. Orang lupa. Iya. Bahkan 2-3 tahun, kok siapa nggak nulis lagi, Iya. nggak nerbitin buku baru lagi. Kayak Iya. gitu ya. Aku ngerasa bahkan di Indonesia tuh nama besar itu sebetulnya nggak seberpengaruh itu juga. Jadi maksudnya gimana? Maksudnya gini, ketika kamu punya nama besar nih sekarang, kamu nggak aktif tuh sama 10 tahun. Nggak ada buku baru misalnya. Nggak ada buku baru tuh sama 10 tahun. Orang lupa. Walaupun 10 tahun yang lalu kamu tuh sangat fenomenal. Dan Iya sih, iya. orang lupa gitu. Jadi Betul. emang harus dirawat tuh ingatan orang dengan produktif tadi. Kayak tadi aku foto bukunya Aan Mansur misalnya. Ya untuk Indonesia Aan Mansur itu luar biasa ya. Iya, tapi kan dia aktif juga. Iya, maksudnya dia aktif begitu ya. Iya. Karena dia sudah, kalau macam dia mau menikmati kebesaran dia, itu kan udah selesai dia ada dengan cinta ya. Iya. Udah selesai di situ. Oh, itu udah puncak lah. Udah gitu puncak ya. itu udah nggak. Tapi dia masih nerbitin buku. Iya. Masih nerbitin buku Dan baru. dia juga masih aktif di medsos kan? Masih aktif di Masih medsos. aktif di kegiatan-kegiatan seni. Kegiatan kan? seni, dia masih bikin konten-konten juga, foto-foto sekarang. Dia Iya. suka foto. Jadi emang nggak bisa kita tuh misalnya, sampai di satu puncak terus kita tidur aja 10 tahun balik lagi. Ya mungkin 1-2 orang bisa ya. Wah. Tapi aku sih nggak yakin kalau aku bisa kayak gitu. Jadi emang harus Tetap tetap nerbitin buku. Nerbitin. Minimal Iya. buku satu per tetap tahun. harus ingatan orang tuh tetap harus dijaga gitu. Aku tuh dengan Boy Chandra tuh sering ngomong masalah gini sebenarnya. Ini omongan yang diulang. di DM. Iya, omongan yang diulang di DM Instagram. Jadi kadang-kadang aku nganggut tuh karena aku mengingat yang sudah kami bahas. Apalagi ya? Kami karena dia besok pergi ke ngomong di tim di atas Iya. ya, di atas. Aku nggak Aku sebenarnya iya tapi di tim. Aku sebenarnya mau datang besok, mau hadirin kamu langsung. Ya takutnya besok nggak bisa ini. Oh iya itu, tapi insya Allah aku datang besok. Aku mau ambil beberapa footage ya. Nah, aku tuh kenapa sekarang juga, ya sudah dari 2019 sebenarnya, berusaha aktif di media sosial dengan video. Tapi lagi-lagi banyak malasnya apa semua, terus kerjaan misalnya sudah capek apa semua. Kalau sudah dari kantor itu kayak aura untuk bikin konten begitu sudah. Aku kalau tinggal di Jakarta mungkin sepertinya susah juga. Susah juga. Nah, aku pernah di tahun kemarin Desember ya, November kayaknya akhir, mulai buat video pendek membahas buku. Ya. Buku apa saja. Ya. Tidak perlu aku baca secara keseluruhan, hanya paling sekilas-sekilas ya, seperti kita buat story secepat gitulah. Ya. Nah, aku memerlukan seperti itu dan lumayan berefek juga di Instagram, di Twitter, di TikTok, walaupun tidak sebesar belum sebesar lah, belum terlalu masif lah, tapi setidaknya berdampak lah. Tapi itu kan sebetulnya ini Pak, formatnya itu ya kadang-kadang teman-teman itu kan patah semangatnya karena yang nonton itu sedikit, 30 atau 100. Iya. Tapi sebetulnya secara prinsipnya 30 itu banyak loh Pak. 30 kalau kamu dari kumpulin di sini nih penuh nih di sini nih. Dari apalagi dari jumlah followers kita ya. Iya. Jadi
30 orang baru misalnya. Setiap hari itu ada 30 orang baru. Ini motivasi begini. Sebulan kan itu udah 900 orang baru, Pak. Nah, artinya setahun itu bisa 7 sampai 10.000 orang baru kan. Iya. 10.000 itu kalau dikumpulin itu banyak loh, Pak. Kalau dikumpulin di dunia nyata ya. Iya. Nah, kita kan acara buku juga yang datang segitu kan. 30 orang, 30 orang, 50 orang. Iya, betul. Sama aja gitu. Nah, media sosial itu panggungnya setiap hari tuh. Kita manggung setiap hari. Ada 30 orang terus yang datang. Dan itu baru terus kan. Iya. Nah, sebetulnya prinsipnya kayak gitu. Jadi emang nggak bisa kita tuh langsung gede meledak gitu. Itu mungkin menurutku hoki banget ya. Tapi kalau aku sih lebih tadi prosesnya emang menikmati proses 30 orang baru dan itu seru menurutku. Berarti kamu memperlakukan seperti itu supaya kamu tidak patah semangat ya? Iya. Dan kamu setelah kalau habis posting begitu dibiarin aja? Biarin aja. Kadang aku cek sih. Hanya babat, tapi tidak saya cek terus-terusnya. Enggak. Tapi kadang aku cek kan. Kadang kan ada yang jahat-jahat kan. Iya. Iya, maklum lah. Ya, kadang aku cek kalau jahat ya udah biarin aja. Kalau sekarang sih aku ngerasa itu hak mereka aja. Iya. Kecuali itu udah jahatnya udah level ngatain keluarga, atau aku pasti akan skip gitu. Head speech lah ya. Ya itu udah beda. Tapi kalau kadang jahatnya masih jahat-jahat iseng sih menurutku ya biarin aja sih. Nah, orang kadang tuh nggak siap itu juga kan. Kalau media sosial tuh resiko ya gitu-gitu. Aku sebenarnya dicapeknya sih. Ya, kalau aku sekarang udah nggak mikirin itu. Nggak mikirin itu ya? Ya. Aku tuh ngepost aja. Capek di media sosial, terus sudah capek. Jadi bikin konten misalnya gitu. Ya. Bikin konten selesai, kalau udah dibiarin nggak apa-apa. Ini masih kita ngecek, masih kesana kemari, lihat X, lihat thread, lihat apa semua. Oh, kalau aku itu lebih kayak nikmatin aja, Far. Itu kan kayak kita, ya itu kan bagian dari riset bikin bahan juga kadang ya. Kita harus ngelihatin apa nih yang lagi dibicarain orang. Ya. Nanti kita juga ngasih opini itu tentang yang dibicarain gitu. Nah, menurutku itu sambil jalan aja, nggak usah dijadiin beban. Kalau aku justru ngerasa karena bagian dari pekerjaan tadi ya. Kan kalau nulis kita sehari paling 1 jam 2 jam aja ya. Yang untuk nulisnya gitu. Nah, aku tuh memperlakukan diriku sehari itu kerja 8 sampai 12 jam. Nah, artinya kerja itu bukan hanya nulis. Bukan hanya nulis, tapi juga di medsos. Baca buku, dengar musik, ngamatin orang gitu. Oh. Bagiku itu kerja. Nulisnya paling 1 jam 2 jam aja sehari gitu. Nah, kalau menurutku itu jadi bagian kerja aja. Kan karena aku milihnya jadi penulis penuh waktu, mau nggak mau kan aku kerja 8 jam tadi kan. Nah, akhirnya kerja itu berdampak ke situ. Dan itu juga ngebantu untuk hal-hal yang aku tulis. Untuk konsep pendekatan emosional jadi relate-nya tadi, aku ngamatin dari situ. Oh. Ini orang sekarang tuh marahnya apa ya? Iya. Nah, aku tuh ngamatin dari situ. Kalau enggak kan kita, contoh ya, beberapa tahun lalu mungkin kita bercandain orang jomblo itu masih ketawa-ketawa aja. Iya, sekarang sensitif, Far. Wah, iya. Nggak bisa lagi kita bercandain orang jomblo. Iya, betul ya. Iya kan? Banyak orang stres gara-gara jomblo loh. Iya. Tadinya beberapa tahun lalu justru ngetawain orang jomblo itu santai aja. Justru orang senang gitu ya. Aku juga ngetawain diriku sendiri dengan cara itu. Sekarang nggak bisa lagi. Nggak bisa lagi ya. Nah, kalau kita nggak ngamatin pergerakan itu kan kita bisa aja blunder parah, Pak. Iya. Nah, makanya menurutku itu juga penting gitu. Kalau dulu mungkin orang ngetawain hal-hal yang personal itu jadi ketawaan bersama aja. Kalau sekarang kan orang langsung bisa sensitif kan gitu. Betul. Masalah pesta nikahan aja misalnya ya, orang bisa marah-marah gitu. Iya. Jadi menurutku pentingnya scroll itu di situ. Berarti memang jangan kita merasa media sosial ini asing bagi kita, tapi kita masuk bagian dari situ. Iya. Pergunakan dengan baik, sebaik mungkin. Jangan merasa bahwa ini bukan bagiannya aku dan aku harus anti dengan media sosial karena itu bukan bagian proses aku. Jangan memperlakukan seperti itu. Jangan, karena menurutku realita itu justru di media sosial. Berita itu bisa dikurasi, bisa dipilih sama pimretnya ini layak terbit atau enggak gitu. Media sosial kan orang apa adanya, Far. Betul. Dia lagi marah hari, apalagi sekarang ya, lagi marah hari itu direkam, di-post kan. Iya. Jadi kita lebih bisa mendapat orang yang apa adanya menurutku ya. Apalagi
pejabat semua kan main medsos yang takut mereka kan. Iya kan, Takut. akhirnya kan ya orang bangun tidur buka medsos kan. Betul. Dan aku juga ngelihat kayak gitu. Aku tuh kayak nawarin bukuku atau tulisanku ke kamar orang. Iya ya. Bukan door to door lagi, Pak. Iya ya. Ke kamar dia baru bangun tidur, Langsung buka HP. media sosial, ada postingan Boy Chandra. Iya ya. Aku kan kasarnya jualan sampai ke kamar mereka. Ranjangnya mereka. Iya, bayar ranjangnya Iya, mereka. kan bangun langsung buka HP Iya, medsos. belum gosok Scroll. gigi udah ditawarin kayak gitu. Nah, menurutku kalau kita nggak pakai pola itu justru kita akan orang ngelewatin kita. Aku itu sering ikuti Panji Pragiwaksono ya. Dia selalu bilang bahwa kalian komika itu harus aktif di media sosial. Iya. Jadi kalian medsos itu sebagai branding kamu, memperlakukan karyamu sebaik mungkin di medsos supaya orang lihat. Jangan kalian bersembunyi itu. Dia barusan tadi bikin video seperti itu, dia begini. Ada banyak stand komedian yang mengkeep materinya, materi videonya, dia tidak upload di medsos supaya dia bilang antar ketahuan oleh orang. Karena kalau ketahuan antar tidak lucu lagi. Ya, apa kata Panji? Emang ada berapa orang sih yang nonton materimu itu? Dia ada kontennya tahun 2010 dan dia sudah upload ini Panji. Dia sudah upload berapa kali di medsos. Ketika dia ngomong di korporat masih lucu. Karena belum tentu juga belum tentu juga. Betul. Emang ada berapa sih followersmu dia bilang. Nah, aku tuh kalau di komika salah satu yang aku perhatiin si Panji, dia memperlakukan media sosial itu memang seperti kamu. Sebetulnya komika itu bukan hanya media sosial, Pak. Secara ekosistem, ini yang aku amatin ya. Orang boleh marah dengan pengamatan ini. Kekalahan komunitas sastra atau komunal sastra atau penyair-penyair tadi, karena mereka tidak memanfaatkan media sosial sebaik stand up komedian. Nah, tadinya kan panggung berdiri itu kan panggung puisi tuh. Orang berdiri baca puisi itu kan mirip stand up ya. Iya, betul. Cuman beda bahasan aja. Beda tema aja. Beda tema aja gitu. Akhirnya puisi kan ditinggalin karena pemainnya nggak banyak. Nah, orang tadinya acara-acara kebudayaan yang diundang tuh penyair baca puisi gitu ya. Sekarang malah diganti sama stand up komedian. Ya, dalam logika industri itu nggak masalah. Itu kan soal siapa yang kuat bersaing aja kan. Betul. Nah, teman-teman penyair itu kadang-kadang tuh menurutku nggak terlalu peduli dalam tanda kutip terhadap hal itu. Media sosial itu ya. Ya, akhirnya mereka dilupakan gitu. Dan kalau komedi itu sekarang mereka main podcast, kolaborasi. Iya, tapi tetap akhirnya kan di benang merah itu tadi. Komedi. Itu komedi. Jadi misal gini, seperti yang kamu ya, tetap nulis buku, tapi bikin konten di medsos. Iya, kadang bahas Facebook Pro. Iya, tapi yang kita jual ini buku. Iya, betul. Yang kita jual buku. Mereka seperti itu. Iya, betul. Jadi misalnya Abdur dengan Ari Kriting, dengan Mamat, dengan siapa itu yang dari Padang satu? Pras Teguh. Itu ngonten. Yeah. Tapi mereka kalau ke wilayah tertentu, ke daerah tertentu, mereka sebagai apa? Bukan podcaster, tapi sebagai stand komedian. Mereka ngomong di situ sebagai komedian. Tapi secara sehari-hari di medsos, ya mereka sebagai tadi itu podcaster. Iya, itu jadi menurutku sekarang itu emang zamannya kayak gitu. Mau kamu penyair, mau kamu sastrawan, mau apapun, kamu harus muncul ke permukaan. Bahkan guru aja disuruh bikin konten. Karena orang nggak akan nyari kamu juga, nggak peduli juga orang sama kamu. Terlalu banyak informasi kan yang datang ya. Betul. Sekarang itu kan di media sosial itu kita berebut perhatian tuh. Nah, kita berebut perhatian tuh. Nah, stand up komedian itu komunitasnya menurutku itu mereka sangat bagus secara ekosistem ya. Mungkin karena mereka masih baru, ya baru belasan tahun lah gitu ya. Terus ekosistemnya tuh gampang dijaga gitu ya. Nah, kalau sastrawan atau penyair kan terlalu banyak tuh kelompok-kelompoknya. Terlalu banyak kelompok-kelompoknya. Ya, dan mereka lebih suka membicarakan kelemahan daripada menonjolkan kelebihan. Gitu. Nggak mau berkolaborasi. Nggak mau ngobrol dengan si A karena si A beda ini. Apa gitu semua. Juga. Jadi menurutku itu juga yang akhirnya bikin kita tuh nggak terbaca, bikin kita tuh nggak terlihat gitu.
Padahal kalau kita hitung-hitung ya, misalnya film ya. Ya, ya. Film itu kan penontonnya bisa 1 juta dalam waktu yang pendek, Sekarang ya. ya kan? Hmm. Nah, ya kalau secara menikmati mungkin buku lebih berat dalam tanda kutip ya. Ya. Tapi seharusnya juga bisa kan? Seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Seharusnya bisa. Karena ada film yang berat juga. Iya, ada film yang Ada berat film juga, berat juga. gitu. Nah, seharusnya Dan juga bisa. umurnya sebenarnya lebih panjang umur buku. Ya, lebih panjang umur Karena buku, kalau gitu. nggak laku, bioskop tutup. Iya, Apa gitu. diturunin Iya gitu. filmnya. Buku-buku yang tema-tema agak berat tadi kan juga ada yang laris juga, Ada yang bahkan laris buku juga. filsafat gitu ya. Filsafat banyak. Ya Banyak yang bisa yang laris juga gitu. Artinya kan bukan hanya konten tadi. Ekosistem yang kita bangun tadi itu kita sibuk di kotak kita masing-masing tuh. Betul, betul. Dan kadang-kadang yang kita keluarin itu cuma sinis-sinisnya tadi kan. Misalnya aku juga dari tadi sinis mungkin ya. Ya nggak apa-apa ya. Itu yang terjadi gitu. Padahal kita bisa bawa buku jadi lebih asik, bawa buku ke masyarakat gitu ya. Betul. Karena gini, kalau misalnya saya pembaca awam tuh ngelihat penyair bertengkar mulu nih, kapan ini apa sebagai orang awam jadi nggak ngerti kan? Iya, iya, iya. Nah, stand up itu kelebihannya kan di situ. Mereka saling menjembatani itu. Betul. Jadi mereka punya ada karya, tapi mereka tampil. Ya, tampil. Itu poinnya, tampil sebagai apa adanya gitu. Ya. Di mereka ngomong di A, ngomong di B. Kalau si Mamat misalnya dia di channel ini dia ngomong bola, Iya. nggak ada kaitannya dengan stand komedian. Iya Tapi kan? kan itu memperluas pasar. Memperluas pasar dan memperluas pasar. Iya. Titik. Memperluas pasar. Kalau kita kan ini, wah ini nggak puisi. Iya, ini nggak pusing. Aku nggak mau gabung di sini karena nggak sastra ini. Iya kan? Iya kan? Aku nggak mau. Aku untungnya dari awal tuh Sadar itu. Sebetulnya ya udah itu urusan ya nggak disebut sastra juga, bahkan nggak disebut tulisan juga nggak apa-apa. Enggak lah, tulis. Jadi aku nggak mau membebani diriku dengan stempel itu. Jadi aku ya jalan aja gitu. Dan itu membantuku untuk lebih ringan berjalan. Kenapa? Salah satu alasan kenapa ini semoga aku konsisten gitu, maksudnya bikin podcast begini, ngobrol begini, siapapun aku ajak ngobrol gitu. Karena itu aku merasa aku harus tampil di media sosial, Ya. apa adanya seperti aku ini, tapi aku juga menulis novel. Iya. Itu aja gitu. Karena kan novel dan obrolan harian ini kan beda ya. Iya. Saya novel pun bisa jadi nggak bisa kita obrolin di sini. Iya, gitu. nggak bisa. Secara tema besar aja bisa jadi gitu. Tetap aja segmennya kan beda gitu. Nah, segmen kayak gini kan juga orang jadi jembatan tuh. Orang Ya. jadi tahu, oh dia nulis ternyata. Gitu. Ya, gitu-gitu. Oh dia bahas politik, Panji misalnya. Oh dia show stand up juga ternyata. Gitu. Jadi menurutku itu yang seharusnya udah kita lakuin. Gitu ya. Betul, betul. Dan banyak sih yang muda-muda juga udah. Aku senangnya udah banyak yang lakuin, udah banyak aktif di media sosial. Jess Kairan itu aktif banget dia. Ini kan gara-gara itu baru dia laris ya. Iya laris, iya gara-gara itu juga. Gara-gara gitu. itu salah satu faktor itu. Biasanya Bahkan sekarang dia lebih aktif daripada aku malah. di media sosial. Iya. Tapi dia banyak di video ya, atau dia Itu menurutku strategi aja. Strategi ya? Gitu. Kalau aku kan karena malas ngedit ya. iya sih. Aku video-video ini aku nggak ngedit loh. Aku langsung upload aja ini. Iya, karena aku malas ngedit. Gitu. Betul. Malas Jadi, ngedit. Karena udah capek duluan jadi upload aja. Tapi apa yang kamu bilang tadi aku sangat sepakat. Apalagi ini lagi-lagi kami sudah bahas di DM, jadi selalu sepakat gitu ya dengan masalah branding teman-teman. Karena kalau kita kembali ke sastra ya, ini sebelum kita akhiri, di sastra itu banyak orang yang mau di kamar doang. Jadi tidak, ya kamu kan di kamar juga nulis, maksudnya di ruangan sendiri apa semua, tapi kamu di media sosial kamu tampil, kamu vokal apa semua dan hadir terus lah tiap hari. Nah ini teman-teman yang aku kenal ini, yang aku tahu dari jauh sih, mereka nggak mau di main medsos. Ya sebetulnya menurutku ya mungkin kadang-kadang tuh masalahnya mereka nggak mau tampil wajah. Gitu Wajah, ya. iya. Ya nggak harus juga. Nggak harus juga, kan kamu banyak juga di tulisan-tulisan teks, iya. doang. Gitu. Bentar. Kalau teks kamu itu bikin mana kalau di Instagram itu? Kan ada hanya teks doang itu. Iya. Itu kamu di Canva ya? Oh enggak, Masa? di Instagram langsung. Story-nya? Di story-nya terus aku tulis, nanti aku simpan baru aku post. Oh gitu? Aku di Canva. Repot kan? Repot sih memang. Aku berusaha sesimpel mungkin. Ngetik aja di Facebook kan. Tapi itu huruf apa itu? Ini huruf literat namanya. literat. Ini receh banget ya. Nanya-nanya gitu. Huruf literat. Literat namanya. Literat. Oh. Jadi aku di situ tuh. Karena menurutku sekarang itu sesimpel mungkin aja lah. Iya, iya. Orang kalau masih beralasan bikin konten susah sih, ya mungkin dia belum nemu aja tuh trik yang mudah. Yang mudah. Orang sekarang juga
ngedit video bisa pakai CapCut kan. Tadinya kan susah banget tuh, aku nggak bisa. Bahkan otomatis pun bisa. Otomatis pun bisa. Diminta dipotong-potong sendiri. Ya pakai AI kan, Iya. udah bisa gitu. Jadi sekarang tuh tinggal kita mau atau enggak. Aja, gitu. Ya, Bang Boy kami ngobrol sudah 1 jam 14 menit. Panjang juga, Por ya? Aku nggak nyangka karena juga sebelumnya kami ngobrol dengan teman-teman di situ di luar sebelum rekam. Ini obrolan yang sangat asik, teman. Karena aku tuh selalu senang dengan obrolan seperti ini. Mau saling support, saling berbagi. Apa sih yang kamu alami, rasakan selama jadi penulis? Apa sih kendalamu dan bagaimana kamu bertahan di industri ini? Karena aku tahu ya, aku ini orang yang bodoh, tidak dapat uang dari sini tapi bertahan di sini. Tapi aku masih mengartikan bahwa menulis itu bukan hanya buku. Makanya aku bisa dapat uang dari korporat, dari media. Jadi dapat uang selain buku. Kita ngobrol dipanggil di kementerian misalnya. Aku juga mengalami seperti itu, merasakan seperti itu, dipanggil beberapa bawa materi pengeditan, penulisan. Dan kalau kita nggak menulis buku, kita nggak punya produk, kita nggak bisa jual. Walaupun misalnya Boy Chandra aktif ya di medsos, kalau nggak ada buku dia nggak punya nggak punya kekuatan dan nggak punya jualan gitu ya. Iya, bahkan kalau kita udah punya buku, kalau kita nggak punya buku baru, orang juga ini kan. Jadi harus ada buku dan ada buku baru. Iya. Itu poinnya sebenarnya. Ya itu kan sama aja kayak misalnya ada musisi nih, lagu yang hits dia itu lagu-lagu lama aja. Iya. Yang manggung bakal lagu-lagu lama aja. Iya. Tapi untuk alasan tour promo dia harus ada album baru. Betul. Polanya gitu. Bahkan ya sekarang ya di album di musik misalnya, kamu rilis 2 tahun aja albummu, mereka udah nagih loh. Wah, sekarang mah trennya itu banyak-banyak bahkan. Apa itu? Baskara Hindia. Kemarin aku lihat konten ditanyain sama fansnya, tapi itu kayak gimmick aja itu. Wah, tapi konten. dia gila sih menurutku ya. Produktif ya. Produktifnya gila sih. Si Baskara memang produktif. 3 band kayak gitu. Ya teman-teman, nanti selamat Bang Boy sudah Terima kasih, sabar. menerbitkan buku baru lagi. Yang buku keberapa ini? Ini yang 30 apa 31? Wah, 30 teman-teman. Bagi kamu yang baru 2-3 ya seharusnya malu lah. Enggak lah, harusnya lebih produktif, Pak. Iya, maksudnya malu, harus produktif begitu. Beliau yang sudah 30 aja masih nulis itu loh. Karena saya ngerasa nggak bekerja, Pak, kalau nggak nerbitin buku. Dan aku pernah bilang ke dia, targetku itu 1 tahun. Kalau memang tidak terbit tahun itu, tapi naskahnya harus ada. Naskah harus ada, ya. Itu poinnya. Dan aku rencana pertengahan tahun ini ada naskah baru, draft baru yang ditulis. Itu judulnya apa tuh? Gadulan. Kamu coret kemarin dikit ya? Iya, seandainya karang ya. Tapi masih tentang laut. Masih tentang karang. Pokoknya tentang karang. Tentang lautan berarti ya? Soalnya kalau aku maritim ya istilahnya ya. Kalau aku sih tentang pesisir pasti. Ya. Tentang pesisir, jadi ada masalah di kampung, tapi itu berkaitan dengan laut. Jadi laut itu yang menjadi sumber kehidupan mereka. Isu maritim. Ya. Isu kerusakan karang, nah itu berdampak ke manusianya. Nah itu poinnya lah kalau itu. Ya. Nah itu rencana aku usahain ini April ya. Bulan depan pertengahan selesai. Draft pertama. Ya, harus kayak gitu sih. Karena aku mau menulis lagi draft baru di pertengahan tahun. Itu sih kabar untuk diriku sendiri dengan kamu. Oke, makasih Bang Boy. Makasih, War. Nanti kita bikin video kalau dia ke Jakarta lagi. Buku baru lagi ya? Buku baru lagi. Amin.